Saya Faizan Aziz. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami mengenai hukum Hooke. Alat dan bahan. Dasar statif, kaki statif, batang statif pendek, batang statif panjang, beban berupa mur 10 gram, pegas spiral, karet ban, peniti, penggaris. Langkah kerja. 1. Rangkailah statif pada gambar di bawah ini. 2. Ukur panjang pegas mula-mula atau L0 ketika diberi beban gantungan beban dan belum dipasang bebannya. 3. Tambahkan beban W1 dan ukurlah panjang pegasnya. Catatlah pertambahan panjang pegasnya yaitu delta L1. 4. Lakukan penambahan beban berikutnya sehingga tambahan total beban menjadi W2. Kemudian catat pertambahan panjang total delta L2. 5. Lakukan penambahan beban berikutnya sehingga tambahan total beban menjadi W3. Kemudian catat pertambahan panjang total delta L3. 6. Hitung besar gaya pegas dari data hasil percobaan di atas. Kemudian masukkan ke dalam tabel 1. Data hasil percobaan. Dari hasil praktikum yang telah kita lakukan, diperoleh data hasil percobaan seperti ini. Diperoleh L0-nya yaitu 3 dikali 10 pangkat negatif 1 meter. Dan seperti yang sudah kita lihat, terdapat 6 percobaan dengan massa dan gaya yang berbeda. Analisis data. Yang pertama, ini adalah tabel analisis data dari percobaan tadi. Di sini kita bisa mencari nilai delta L dengan mengurangkan panjang pegas setelah diberi beban dengan panjang pegas sebelum diberi beban. Adakah kecenderungan suatu pola tertentu yang teramati pada hasil analisis data? Pola apa yang teramati? Buatlah grafik yang dihasilkan. Dari tabel analisis data ini diperoleh bahwa nilai konstanta dari pegas yaitu sama senilai 50 Newton per meter. Terdapat pula kecenderungan pola yang teramati, yaitu semakin karet ban atau pegasnya itu ditambah masanya, maka panjang pegas ini akan terus bertambah sama, begitu juga dengan konstantanya. Pola yang teramati berupa garis lurus naik. Inilah gambar grafik yang dihasilkan. Grafik yang dihasilkan berupa garis lurus yang menunjukkan perbandingan gaya terhadap pertambahan panjang pegas, yaitu bernilai konstan. Semakin besar gaya tarik, maka semakin besar pertambahan panjang pegasnya. Jika pegas terus-menerus diberi tambahan beban, maka panjang pegas akan terus bertambah atau semakin meregang. Kesimpulan. Dari hasil percobaan di atas, antara pertambahan panjang pegas delta L dan pertambahan gaya delta F, diperoleh kesimpulan yaitu rumus untuk menghitung besar tetapan gaya pegas adalah K sama dengan F per delta X. 2. Setiap kali ditambahkan beban pada pegas, maka panjang pegas akan terus bertambah dan semakin meregang. Konsep hukum Hooke menjelaskan mengenai hubungan antara gaya yang diberikan pada sebuah pegas ditinjau dari pertambahan panjang pegas tersebut. 3. Tetapan gaya pegas adalah karakteristik dari sebuah pegas yang didefinisikan sebagai perbandingan dari gaya yang bekerja pada pegas terhadap perubahan panjang pegas yang dihasilkan. Kita lanjut aplikasi dalam kehidupan. Pegas adalah alat yang sangat diperlukan dalam kenyamanan hidup manusia. Sebagai contoh pegas yang digunakan untuk melatih otot dan pegas pada spring bed menyesuaikan dengan usia seseorang yang menggunakannya. Tetapi jika pada pegas itu diberi gaya yang melebihi batas elastisitas pegas, maka pegas tidak akan elastis lagi. Sistem pegas juga digunakan pada sistem suspensi mobil untuk mengurangi efek guncangan akibat jalan yang tidak rata atau getaran mesin. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum.